jumpa lagi di channelnya aku, di channelnya Ina Rosdiana. Sedikit cerita, aku tuh suka banget tentang sejarah, apalagi sejarah yang berkaitan tentang benua Afrika. Karena menurut aku benua Afrika itu unik dan penuh misteri. Kali ini aku nemuin sebuah kisah perjalanan hidup dari seorang ulama muslim yang memiliki keahlian strategi dalam militer. Dia adalah Samore Toure. Samore Toure adalah silahkan disimak deh video aku biar kalian tersampaikan informasinya dengan baik dan lengkap. Oke, silahkan disimak video aku. Terima kasih. Samore Toure, juga dikenal sebagai Al-Mami Samore Lafia Toure, adalah ulama muslim, seorang ahli strategi militer, dan pendiri serta pemimpin Kekaisaran Wassaulu, sebuah kerajaan Islam yang berada di utara dan tenggara Guinea, dan termasuk bagian timur Laut Sierra Leone. Bagian dari Mali, bagian utara Pantai Gading, dan bagian selatan Burkina Faso. Samore Toure adalah seorang muslim yang sangat religius. Dari Islam Sunni, Samore Toure adalah kakek yang hebat dari presiden pertama Guinea yaitu Ahmed Sékou Toure. Samore Toure lahir sekitar tahun 1830 di lembah Sungai Milo kalau saat ini itu daerah Guinea. Pada tahun 1848, Ibu Samore ditangkap selama perjalanan perang oleh Sere Burley dari klan Cisse. Samore Toure mendaftar di pasukan militer di Madinah yaitu sekarang Mali untuk membebaskan ibunya yang merupakan anggota kelompok etnis Malinke. Dia kemudian pergi untuk menukar dirinya dengan ibunya karena cintanya kepada ibunya. Samore Toure mengatur strategi kebebasan ibunya. Samore memasuki dinas Cisse dan belajar menangani senjata api. Menurut cerita masyarakat, dia tinggal 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari sebelum melarikan diri bersama ibunya. Dia kemudian memperoleh keterampilan militer selama berbagai kampanye yang dia lakukan untuk kepala daerah sebelum memulai karirnya sendiri sebagai seorang Al-Mami Samore Lafia Toure. Samore Toure menjadi pemimpin yang terkenal, melatih dan memimpin pasukan yang berkembang dan disiplin. Dia memperluas penaklukannya membangun kerajaan bersatu yang disebut Mandinka. Pada tahun 1874, ia mendeklarasikan dirinya sebagai Fama atau raja dan mendirikan ibu kota kerajaannya di Bisandungu, kalau saat ini daerah Gambia. Di tahun 1880-an, kekaisarannya diperluas dari Bamako, Mali di utara, ke perbatasan British di Sierra Leone, Pantai Gading, dan Liberia di timur dan selatan. The Sudan adalah perbatasan ke arah timur. Kerajaan Toure mencapai puncaknya antara tahun 1883 dan 1887, periode di mana ia mengambil gelar Al-Mami yang berarti kepala agama dari sebuah kerajaan muslim. Perdagangan Eropa membuat beberapa negara perdagangan Afrika menjadi kaya. Namun perdagangan senjata api mengubah pola yang perang tradisional Afrika Barat dan memperparah konflik sehingga meningkatkan jumlah korban jiwa. Pada tahun 1867, Samore Toure menjadi komandan perang yang lengkap dengan basis pasukan di Sanankoro dalam dataran tinggi Guinea. Di Upper Milo, sebuah sungai Niger anak sungai, Toure memiliki dua tujuan utama untuk menciptakan kekuatan tempur yang efisien dan setia yang dilengkapi dengan senjata api modern dan untuk membangun kondisi yang stabil di bagian Afrika. Pada tahun 1876, Samore Toure mengimpor susang pasukan penembak melalui koloni Inggris Freetown di Sierra Leone. Dia menaklukkan distrik pertambangan emas Bure sekarang yaitu di perbatasan antara Mali dan Guinea untuk meningkatkan situasi keuangannya. Pada tahun 1878, dia cukup kuat untuk memproklamirkan dirinya sebagai Fama, pemimpin militer Kekaisaran Wassaulu. Pada tahun 1881, setelah banyak perjuangan, Samore Toure mengamankan kendali atas perdagangan gula yang utama di Kankan di atas Sungai Milo. Kankan adalah pusat perdagangan kacang kola
dan ditempatkan dengan baik untuk mendominasi rute perdagangan ke segala arah. Samore Touré menaklukkan banyak negara suku kecil di sekitarnya dan bekerja untuk mengamankan posisi diplomatiknya. Dia membuka kontak reguler dengan administrasi kolonial Inggris di Sierra Leone. Dia juga membangun hubungan kerja dengan Fulbe, Imamah Futa Jalon. Perancis mulai berkembang di Afrika Barat pada akhir 1870-an. Mendorong ke arah timur dari Senegal untuk mencapai hulu sungai Nil di tempat yang sekarang yaitu Sudan. Mereka berusaha mengemudi ke tenggara untuk menghubungkan dengan pangkalan mereka di Pantai Gading. Hal ini membuat Prancis berkonflik dengan Samore Touré. Pada bulan Februari 1882, ekspedisi Prancis menyerang salah satu pasukan Samore Touré yang sedang mengepung Keneira. Samore Touré berhasil mengusir Prancis. Samore Touré memperluas kekuasaannya ke arah barat daya untuk mengamankan jalur komunikasi dengan Liberia. Pada Januari 1885, Samore Touré mengirim kedutaan ke Freetown, ibu kota Sierra Leone dan Inggris. Samore Touré menawarkan untuk menempatkan kerajaannya di bawah perlindungan Inggris. Akan tetapi Inggris tidak ingin menghadapi Prancis saat itu. Tetapi Inggris mengizinkan Samore Touré untuk membeli barang modern dalam jumlah besar, yaitu senapan berulang. Saat ekspedisi Prancis tahun 1885 di bawah Kolonel Combes berusaha untuk merebut Bure atau ladang emas. Samore Touré melakukan serangan balik, membagi pasukannya menjadi 3 kelompok, bergerak di sekitar jalur komunikasi Prancis dan memaksa Prancis untuk mundur dengan cepat. Tentara Samore Touré dilengkapi dengan senjata api modern dan struktur kompleks unit permanen. Pasukannya dibagi menjadi sayap infanteri, yaitu Madinka untuk infanteri yang biasanya diisi oleh budak, dan sayap kavaleri, Sofa. Pada tahun 1887, Samore Touré dapat menerjunkan 30.000 hingga 35.000 infanteri dan sekitar 3.000 kavaleri dalam skuadron reguler yang masing-masing terdiri dari 50 orang. Pada bulan Desember 1891, meningkatnya serangan Prancis ke dalam kerajaan Touré menyebabkan eksodus seluruh bangsa ke arah timur. Antara 1893 sampai 1898, pasukan Touré menaklukkan wilayah yang luasnya di Pantai Gading Utara saat ini. Touré membentuk kerajaan kedua dan mendirikan ibu kotanya di Kota Kong, Pantai Gading Atas. Pada Maret 1891, pasukan Prancis di bawah Kolonel Louis Archinard meluncurkan serangan langsung ke Cancan. Mengetahui bentengnya tidak dapat menghentikan Prancis arteri, Samore Touré memulai perang manuver. Meskipun ada kemenangan melawan kolom Prancis yang terisolasi, misalnya di Dabadugu pada bulan September 1891. Samore Touré gagal mendorong Prancis keluar dari wilayah kerajaannya. Pada bulan Juni 1892, pengganti Archinard Kolonel Humbert memimpin pasukan kecil yang terdiri dari orang-orang terpilih merebut ibu kota Samore Touré di Bisandungu. Kekalahan Samore Touré juga diakibatkan Inggris telah menghentikan penjualan senjata api kepada Samore Touré sesuai dengan ketentuan Konvensi Brussels pada tahun 1890. Samore Touré mencoba bernegosiasi dengan Inggris di domain kolonial mereka di Ghana untuk bekerja melawan kepentingan Prancis. Tetapi Inggris tidak bersedia melakukan intervensi langsung terhadap Prancis. Samore Touré mencoba membangun aliansi anti-kolonial dengan Kekaisaran Ashanti, tapi gagal saat Ashanti dikalahkan oleh Inggris. Kemudian tentara Prancis melancarkan serangan terkonsentrasi terhadap Samore Touré pada tahun 1898. Samore Touré kehilangan hampir semua wilayahnya dan melarikan diri ke pegunungan di barat Pantai Gading. Dia ditangkap pada 29 September 1898 oleh Kapten Prancis Henry Gourat dan diasingkan ke Gabon. Samore Touré meminta untuk kembali ke Guinea Selatan,
namun tidak dihiraukan oleh Kapten Gouraud. Samore Touré meninggal di penangkaran di sebuah pulau di Sungai Ogu dekat Jole pada tanggal 2 Juni 1900. Ia meninggal akibat radang paru-paru. Makamnya ada di Museum Kamayane di dalam Taman Masjid Agung Conakry. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. Nah, itu tadi ceritanya tentang Samore Touré. Semoga menambah wawasan, pengetahuan, dan ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Kali ini aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman aku yang selalu ngasih inspirasi buat aku buat bikin channel atau apapun itulah. Dan terima kasih buat teman-teman aku yang udah nyumbangin buku buat aku belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, dadah.